Ya, baik. Alangkah baiknya kita tidak tidak berputar seperti roda dari tahun ke tahun gitu bersama ABK kita gitu ya. Gitu. Jadi kalau bisa di tiap tahunnya itu ada perubahan, ada target yang baru, ada sesuatu yang baru yang kita hasilkan dan anak juga bisa bertambah menjadi baik gitu. Jadi nggak berputar di situ. Ya, sekarang saya mau memperkenalkan narasumber kita. Narasumber kita ini kebetulan dari komunitas Forkesi dengan Ibu Dia Witasari. Ibu maaf, A-nya apa Bu? Arum. Oh, Arum. Ibu Dia Arum Witasari. Ya, Ibu Dia ini adalah seorang coach profesional, fasilitator, dan psikolog. Gitu. Dan beliau adalah orang tua dari ABK Remaja. Beliau juga udah terjun di dunia SDM itu selama lebih dari 25 tahun, luar biasa ya. Lalu pengalaman organisasi beliau wow banyak sekali nih. Presiden dari International Coach Federation, kontributor ahli empati. Oh, Ibu di empati aktif juga ya ternyata. Saya, saya sudah lama ikut di sana. Anggota Forkesi, lalu Bendahara Forkesi itu di tahun 2012 sampai 2022 ya Bu ya. Lalu di Bendahara Yakindo, Yayasan Kinesiologi Indonesia, dan anggota HIMSI. Nah, Ibu Dia ini sarjana psikologinya dari Universitas Pajajaran dan master psikologinya dari UI. Wah, luar biasa. Baik, karena kita berkolaborasi dengan Forkesi hari ini, saya mau memperkenalkan dulu dengan Ketua Forkesi Jakarta kita, Ibu Fatima. Untuk lebih enaknya, biar kita kenal Forkesi itu apa sih gitu. Wadah apa sih, apa aja kegiatannya, mungkin bisa dijelaskan di situ ya Bu Fatimah ya. Saya beri kesempatan kepada Bu Fatimah, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, kita di sini kolaborasi ya, Bu, untuk apa terlaksananya acara ini. Terima kasih untuk Mbak Wita yang bersedia untuk menjadi narasumber kali ini. Eh, Baik, saya akan menjelaskan secara singkat ya. Untuk Forkesi sendiri itu Forum Keluarga apa Spesial Indonesia, di mana kita merupakan komunitas atau wadah para orang tua, praktisi dan orang-orang yang interest terhadap dunia disabilitas, tentunya di Indonesia gitu ya. Dan kita kebetulan ada di 44 kota di Indonesia. Jadi dan termasuk di Jakarta ada, kemudian sekitar Jabodetabek itu sudah ada gitu. Jadi silakan nanti mungkin orang tua, baik orang tua maupun praktisi di bidang disabilitas boleh sekali bergabung dengan kita saling berpegangan tangan untuk berkontribusi dalam kemajuan dan perkembangan dunia disabilitas tentunya. Jadi kalau untuk kegiatan-kegiatan, memang kita ini ya, kalau untuk Jakarta sendiri, kita semampu kita sebenarnya ya, dengan kemampuan kita yang terbatas, yang penting kita bergerak. Kalau saya gitu prinsipnya begitu ya. Yang penting kita bergerak gitu. Jadi semampu kita, terutama memang kalau Forkesi sendiri kan kebanyakan dari keluarga prasejahtera ya. Kalau yang sekarang yang tergabung ya di apa Forkesi Jakarta. Jadi saya merekrut mereka supaya mereka tetap yang penting tetap bersemangat dalam membersamai
membimbing putra-putrinya untuk berkembang secara maksimal sesuai dengan kemampuannya tentunya gitu. Jadi kalau di Forkesi Jakarta, insya Allah dan Bismillah saya masih ini ya dan Bismillah. Jadi setiap minggu itu selalu di sekretariatan, setiap minggu itu selalu ada acara. Jadi anak-anaknya akan belajar calistung, terus apa hand skill gitu ya, seperti menggambar gitu, keterampilan dan juga kita baru saja launching UMKM-nya Forkesi Jakarta. Jadi yang project pertama kita yaitu eh, mereka packaging cutlery set gitu yang akan kita salurkan ke catering maupun restoran gitu. Memang langkah kita sederhana, tapi bagi saya yang penting gitu ya kita bergerak ya, berkarya dan bersemangat gitu. Itu kiranya itu saja gitu. Silakan kalau mau yang bergabung dengan Forkesi, kami dengan senang hati tentunya menerima gitu. Kiranya hanya itu aja cerita singkatnya tentang Forkesi. Terima kasih Binila. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah. Gitu. Jadi Forkesi ini adalah wadah untuk orang tua dan para praktisi berkumpul di mana kita sama-sama mengembangkan ilmu untuk ABK-ABK yang kita pegang gitu ya Bu Fat ya. Jadi sama Betul. sih sebenarnya dengan wadah di Smart Mom ini. Bagaimana kita bisa saling sharing gitu kan. Terus bisa memunculkan sesuatu yang baru gitu. Jadi ibaratnya kadang kita juga mentok ya. Aduh anak saya tuh udah saya kasih biji-bijian tapi nggak bisa nulis juga gitu. Udah dikasih ini tapi nggak fokus juga gitu. Nah gitu kan itu. Jadi ini apa kesalahannya? Apa kesalahan di anak? Apa kesalahan di kita sebagai orang tua yang mengajarkan di rumah? Apa kesalahan di media gitu ya? Itu itu semua kan bisa semua masalah ada solusinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Langsung saja kita masuk kepada inti kita. Kita mulai membahas untuk acara kita di Ramadan Penuh Warna bersama ABK kita. Bagaimana kita untuk mendidik ABK kita berpuasa gitu. Nah, tidak hanya menahan lapar, haus gitu, tapi mereka juga mengerti amalan-amalan lainnya gitu untuk mendapatkan apa ya yang terbaik gitu ya di bulan Ramadan ini. Dan kita juga bisa menjaga pola makan mereka di pada saat bulan Sawal gitu. Nah, kalau udah Lebaran udah kan gitu. Ya rendang, apalagi nastar gitu. Ada lagi coklat gitu ya. Jadi kan kita lepas kontrol karena banyak tamu, nggak enak gitu kan. Anak juga lepas kontrol. Selesai Lebaran, selesai sudah. Gitu. Jadi capek kita bukannya hilang, bertambah gitu. Ya semoga di sini dengan Bu Wita kita punya solusi bersama dan kita bisa saling support untuk apa namanya saling support untuk bisa menjaga anak-anak kita gitu ya. Baik, materinya kita dengarkan saja dari Bu Wita. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis dulu nanti setelah Bu Wita apa namanya selesai paparan atau mungkin boleh pas paparan di Boleh. raise hand. Nah, Oh boleh. iya. Oh ya Atau Bu. dituliskan dulu, nanti saya beberapa saat jeda untuk cek mungkin ada pertanyaan. Saya senang kalau lebih interaktif. Oh iya, baik, Gitu baik. ya. Berarti di tengah paparan Bu Wita boleh Mm-mm. raise hand atau tulis di chat ya teman-teman Iya, ya. iya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Wita. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Bapak dan ibu-ibu, saya lihat ada bapaknya satu. Terima kasih untuk hadir di ruangan ini, karena saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini, sehingga ini memang sudah digariskan ya. Kita akan bertemu dan berdiskusi. Siang hari ini, seperti tadi Bu Nila sampaikan, adalah
karena sudah mendekati sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan Syawal, itu yang jadi topik bahasan kita. Nah, Ramadan, Lebaran, itu kan sesuatu yang rutin ya, setiap tahun ada. Jadi mungkin pola-pola yang sudah terbentuk itu ya bisa jadi akan nempel di kita. Nah, hari ini mungkin kalau semacam kita jeda rehat sebentar gitu ya untuk melihat berhenti dulu. Kalau balap mobil itu kan juga ada pit stopnya ya. Jadi hari ini kita akan rehat dulu untuk melihat menghayati kembali, memahami kembali bagaimana anak-anak ABK kita dan juga terutama peran kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak-anak ABK kita. Saya sambil izin sharing layar. Tadi saya sampaikan, wah ini yang hadir di sini nih, saya pakar semua kayaknya ini ya Kak Ida, apa kabar? Ini dari Vokasi Sukabumi ya Kak Ida ya. Lalu ada Bu Tris, ada tadi Bu Nemi ini terapis gitu. Bu Ima, ya Bu Nila sendiri gitu ya. Jadi wah jangan-jangan saya menggarami air laut ini. Tapi intinya saya juga orang tua dari remaja berkebutuhan khusus. Jadi mudah-mudahan kita saling bisa diskusikan dan bisa mendapatkan insight lah di sesi ini nanti di akhir sesi apa sih hal berbeda yang mungkin bisa kita lakukan dalam mendampingi atau menemani anak-anak ABK kita. Nah, seperti pesan Mbak Nila ya, ini Ramadan penuh warna kita akan membahas bagaimana sih puasa bersama ABK dan tentunya tetap disiplin mengatur pola makan saat hari raya nanti. Ah, ini tadi sudah dijelaskan background latar belakang saya, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, saya juga orang tua ya, saya juga punya struggle tersendiri ketika pada waktunya dulu memulai bagaimana membiasakan puasa eh, pada anak saya. Waktu itu sih relatif mulanya cukup muda di usia 6-7 tahun begitu. Nah, bukan berarti sampai saat ini usianya remaja sudah 16 tahun itu nggak ada tantangan, masih tetap ada, tapi bagaimana akhirnya kita bisa saling saling dukung untuk bisa menciptakan suasana Ramadan dan puasa itu yang memang kita bisa selain melakukan amalannya, kita sendiri juga tenang menjalankannya. Gitu. Nah, tujuan sesi kita hari ini eh, sebetulnya secara umum apa sih kita akan sama-sama eksplor ya apa sih tantangannya. Jadi kita memahami tantangan yang unik kepada anak ABK saat Ramadan dan Lebaran atau Hari Raya. Dan sebagai orang tua atau sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus, mungkin di sini ada bukan orang tua langsung, tapi apa namanya eh, caregiver gitu ya, atau orang yang mendampingi anak berkebutuhan khusus juga punya strategi praktis, punya tips yang realistis. Disclaimer di materi saya nggak akan banyak berteori-teori, tapi yang praktikal. Bahkan nanti saya punya checklist yang juga saya bisa share ke teman-teman yang hadir, Bapak Ibu yang hadir di sini, checklist apa saja sih mesti kita perhatikan pada saat nanti Lebaran. Lebaran tuh kayak pesta betul-betul ya. Pola yang sudah kita atur gitu ya, 1 bulan tiba-tiba bisa bubar tuh dalam 1 hari. Padahal kita cukup struggle untuk menyiapkan mulainya puasa gitu. Nah, nanti kita akan lihat. Kemudian, nah sebagai orang tua, sebagai pendamping, kita lebih tenang dan reflektif untuk mendampingi anak-anak ABK ini. Karena energinya nular. Ketika kita lagi nggak tenang, anak itu mereka tuh sangat sensitif ya. Bapak Ibu juga bisa jadi sangat yang sudah terbiasa atau melihat tuh kenapa kok dia apa namanya nggak tenang, eh, apa namanya marah-marah atau cemas. Bisa jadi dia tuh energinya itu kepancing sama energinya kita sebagai orang tua. Jangan-jangan mulainya dari kita, kitanya yang resah, kitanya yang kurang tenang. Gitu. Nah, kita akan eksplor ini. Saya punya pertanyaan, Bapak Ibu boleh ya jawab di chat atau boleh buka mic. Pertanyaan saya yang pertama nih,
apa sih tantangan terbesar bagi Bapak Ibu terhadap anaknya ya, yang dirasakan Bapak Ibu, Ramadan Lebaran bagi anak Anda, yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu observasi, tantangan terbesar anak-anak kita, anak-anak ABK kita itu apa pada saat puasa atau pada saat Lebaran? Boleh sharing, teman-teman? Boleh dituliskan di chat, juga boleh langsung dijawab. Mungkin yang sudah pernah mengalami boleh juga di-sharing, ditulis Mhm. di chat, boleh juga buka mikrofon. Apa sih tantangan terbesarnya gitu? Ya, hari-hari biasa udah menantang gitu ya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tambah lagi masuk Ramadan, lalu masuk bulan puasa. Lebarannya, oke. Lebarannya kenapa, Bu Lima? Itu Bu, apa kita kan biasanya berkumpul nih dengan keluarga banyak orang. Nah, sementara terutama kalau yang ASD gitu ya, kan adaptasi dengan lingkungan, karena lingkungan baru, orang baru gitu ya saat Hmm, kita bersilaturahmi, kadang gitu apa ada tantangan tersendiri. Itu satu. Yang kedua, makanan. Nah, kalau oke, kita berkunjung gitu kan otomatis kita nggak bisa gitu mengontrol, kadang-kadang susah juga gitu. oke. Iya, Lebarannya ya, yang cukup menantang ya. Satu, gitu. kalau kita Kalau silaturahmi, makanannya semua enak-enak ya, nggak bisa kontrol. Kita aja orang tua juga pengen. Dan yang kedua mungkin juga mereka overstimulasi karena banyak orang gitu ya. Dan kaget mungkin dengan perubahan-perubahan orang orang ya saudara atau orang baru yang baru dikenal gitu. Oke, ini sudah ada yang share. Berantakin makanan saat banyak orang dan tantrum. Ah ya, kayak, aduh, rasanya kita jadi rasa bersalah sekali ya. Ini Buluh Ayu. Mungkin pengen makan, tapi kok jadi ini terus tantrum. Kitanya malu, kitanya marah, dia lebih marah gitu. Tantrumnya lebih hebat. Oke, Mbak Tris, pesta pora terigu. Wah, ya karena semua snack, makanan, cake yang enak-enak semuanya pakai gluten ya. Nah, ini untuk terutama terutama untuk mereka yang apa diet gluten, perlu diet gluten itu juga jadi masalah gitu. Terima kasih atas sharingnya, teman-teman. Jadi, Ibu dan Bapak, ini nih beberapa tantangan terbesar kita. Yang pertama puasanya sendiri nih, kalau bulan puasa ya. Jam makan. Waktunya, bangunnya, mana kitanya juga capek kalau kita harus sudah menyiapkan makan sahur, tidur tidur dulu, perlu istirahat dulu. Mereka lagi on-onnya, on fire-nya untuk beraktivitas. Jadi selain kitanya lelah, mereka juga bingung ini kenapa kok nggak seperti biasa bundanya atau ayahnya gitu ya, aktivitasnya tuh berubah. Kebiasaan-kebiasaan tentu kan kita ada aktivitas Ramadan yang juga harus kita lakukan ya, sholat tarawih, kemudian mungkin ada yang lebih rajin untuk melakukan kajian atau khataman Quran gitu ya, belum puasanya sendiri. Lalu perubahan jam makan, ini pas puasanya nih. Biasanya makannya tertentu di pagi, siang, sore gitu ya, atau jam-jam tertentu. Ini kenapa kok jamnya harus pagi-pagi buta gitu, belum ada matahari, terus harus nunggu waktu, itu perubahan jam. Perubahan jam tidur. Mungkin jumlah jam tidurnya bisa sama karena bisa dikompensasi gitu ya di siang hari atau di waktu malam gitu. Tapi berubah jam itu juga nggak nyaman. Tentu kita aja rasanya juga perlu penyesuaian ya hari-hari pertama bulan puasa itu ya, apalagi anak-anak ABK ini. Nah, itu tadi ada yang mengatakan tantrum, emosional emosinya sangat tidak stabil. Lalu, nah, pesta pora tadi ya, makan manis berlebihan, glutennya berlebihan, dan tentu interaksi sosialnya, apalagi kalau nanti apa bertamu atau saya tuh ingat waktu itu kita apa namanya sholat tarawih kan pengen diajarin juga ya, giliran sholat dianya lari-lari gitu ya di dalam apa di dalam masjid itu kan juga
mungkin orang lain paham, tapi pasti perasaan kita nggak enak sebagai orang tua gitu. Nah, inilah tantangan-tantangan terbesar rata-rata yang kita alami karena eh, kita punya harapan anak kita itu bisa ditangani atau bisa dalam tanda petik nurut sesuai keinginan kita, tapi ternyata nggak bisa. Nah, kenapa ya Ramadan, Lebaran, Hari Raya itu menantang bagi ABK? Yang pertama, satu, rutinitasnya berubah drastis. Padahal ini teman-teman terapis, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu yang punya ABK yang juga kalau kita konsultasi ke psikolog atau ke terapis, konsistensi perlu dilakukan. Rutinitas. Nah, tiba-tiba rutinitasnya harus berubah. Tentu ini challenging dan buat beberapa anak ABK itu mempertanyakan, katanya harus jam segini, apalagi yang visual ya, jam segini yang dilatih keteraturan jam sekian harus melakukan ini, jadi berubah. Itu kaget sih. Kaget tidak hanya pemahamannya, tapi juga fisik atau badannya itu juga dalam tanda petik kaget karena ada perubahan yang drastis. Yang kedua, overload sensorinya. Ini teman-teman yang terapis ini biasa ya mendengar kata ini ya. Jadi kayak kebanyakan misalnya nih, makan sahur biasanya kan ada yang kebiasaan masaknya di dini hari gitu ya atau diangetin makanan. Tiba-tiba pas lagi enak tidur tiba-tiba sensori baunya terganggu tuh. Kenapa jam segini lagi enak-enak tidur kok ada suara klonteng-klonteng gitu, sensori apa dari dapur ya, pendengarannya terganggu, terus ada aroma dadar telur tuh enak banget ya. Dadar telur itu kan aromanya itu bisa sangat sensitif nih buat anak-anak ABK kita, ya. Atau keramaian, tiba-tiba harus sholat rutin kalau kita ajak ya sholat berjamaah di masjid, terutama sholat tarawih gitu ya. Itu dan beberapa panjang-panjang gitu waktunya. Jadi kalau saya lihat ya wajar ya anak-anak itu memang diajari untuk membuat rutinitas gitu. Tapi akhirnya kan nggak nilai ibadahnya itu buat kata kita ya sebagai orang tua kayaknya kok jadi kurang khusyuk ya kurang. Jadi karena apa? Again kita punya ekspektasi kepada situasi yang kemudian anak kita tidak bisa eh, me, mencapai sesuai yang dipikirkan oleh kita. Berikutnya menunggu, menahan keinginan. Nanti ya buka puasanya jam sekian. Ada yang diajarin puasanya setengah hari, puasa beduk dulu, nanti puasa lagi gitu. Tapi kan nahan keinginan itu menantang buat mereka. Biasanya apa makanan gitu ya, jam makan itu adalah hal-hal yang dia udah tahu kapan diambil dan dimakan dan waktunya kapan. Tapi ini ada batasan. Tiba-tiba ada keinginan yang kok nggak boleh, terutama nanti buat anak-anak yang didiagnosa ID individual defisiensi intelektual defisiensi itu jadi juga mempertanyakan kenapa nggak boleh gitu karena nggak bisa membayangkan informasi atau hal-hal yang sifatnya abstrak jadi kan harus konkret harus dilihat nanti ini juga tantangan tertentu nih buat anak-anak ABK kita. Dan yang terakhir, ekspektasi sosial dan religius yang tadi. Kalau Ramadan itu aktivitasnya harus ABC, mungkin apa ya, dipengaruhi oleh pengalaman kita di masa lalu. Waktu dulu saya kecil, itu kalau bulan puasa ada kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan ke kita dan itu harus diikuti dan menurut kita itu bagus. Dan kita ingin itu juga diajarkan ke anak kita. Tapi kok nggak bisa. Jadi kitanya jadi entah merasa bersalah atau mungkin lebih ini merasa berdosa gitu ya. Kok aku sebagai ibu, aku sebagai ayah tidak bisa memberikan atau melatih anak saya supaya seperti saya dulu ketika melakukan ritual-ritual ibadah gitu di bulan suci ini. Jadi ekspektasi sosial apalagi ini kalau mungkin beberapa dari kita nanti di akhir ini kan suka pulang kampung ya.
di minggu ketiga. Kan ada adat istiadat yang berbeda dengan kebiasaan kita di rumah sehari-hari gitu ya. Kalau ada ya di rumah nenek atau di rumah keluarga besar, itu ada adat istiadat yang mengagetkan buat mereka. Nah, ini. Jadi karena apa? Ada pemenuhan ekspektasi sosial dan ekspektasi religius yang perlu menurut kita, lagi nih menurut orang tua nih ya, menurut kita itu harus dipenuhi oleh anak kita. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, nomor satu berarti jangkarnya ada di kita. Kita nih sebagai orang tua yang harus pegang kendali. Apalagi kalau di sini anaknya masih usia anak ya, usia sampai usia remaja, bahkan ada ABK yang dewasa, kendalinya kan ada di orang yang lebih punya otoritas yaitu orang tua. Nomor satu berarti dari kitanya apa yang perlu kita lakukan? Ubah cara pandang kita. Sering kata, aduh anak saya susah diatur. Sekali itu kata terucap dan dipikirkan oleh kita, rasanya badan kita lemas. Karena apa? Karena kita rasanya perlu memenuhi tuntutan sosial tadi yang ada di kepala kita. Akan lebih nyaman buat kita sebagai orang tua untuk mengubah cara pandang ini jadi statement yang kedua. Anak saya sedang berjuang untuk beradaptasi. Apalagi yang baru puasa pertama ya. Tapi kalau sudah rutin ya, sudah beberapa tahun, walaupun saya paham mungkin juga ada yang masih sulit untuk mencapai titik yang kita harapkan, tapi setidaknya kita memberikan apresiasi kepada anak kita bahwa dia juga sedang berjuang, dia juga sedang berproses, beradaptasi untuk bisa menjadi versi terbaiknya dia. Jadi bandingannya, ini saya nasihat buat diri sendiri saya juga gitu ya. Bandingannya bukan anak kita dengan anak lain, tapi dia dengan hari kemarin. Nah, berarti nih sebagai orang tua, apa sih kunci pendampingannya gitu ya? Ini Bapak Ibu kalau sambil ada pandangan atau pendapat boleh ya dituliskan di chat ya. Ini kita sambil diskusikan. Nah, apa sih yang selanjutnya apa sih yang perlu dijadikan kunci pegangan buat kita sebagai orang tua dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus ini? Nah, saya mencoba merangkumnya ke dalam tiga kunci ya untuk memudahkan kita mengingat. Apa sih yang sebetulnya bisa kita pegang sebagai dasar untuk mendampingi ABK kita? Ini 3 kunci pendampingan anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk menghadapi Ramadan dan Hari Raya ya, sesuai dengan topik kita hari ini. Yang pertama, prediktabilitas. Prediktabilitas itu terprediksi. Jadi, anak-anak ini perlu tahu apa yang akan terjadi. Dia akan lebih nyaman kalau dia dikasih tahu dulu, nanti kita akan melakukan ini. Nanti akan masuk bulan puasa, adik atau kakak gitu ya, abang, kita puasa itu seperti ini. Jadi jangan dikasih surprise. Anak-anak ABK kita tuh nggak suka kejutan. Nah, berarti PR-nya di kita ya, perlu meluangkan waktu untuk menyiapkan mereka supaya mereka bisa mengantisipasi apa sih yang akan terjadi di depan. Sehingga perubahan yang dalam tanda petik mengejutkan, perlu adaptasi cepat buat mereka, itu tidak mengganggu emosinya, tidak mengganggu sensor tubuhnya. Kalaupun mengganggu, setidaknya dia siap untuk beradaptasi. Jadi prediktabilitasnya predik itu tuh terantisipasi. Dia tahu kira-kira ini apa yang akan terjadi ke depan. Itu nomor 1. Kunci keduanya, regulasi diri. Bagaimana dia mampu menenangkan dirinya. Respon tubuhnya, emosinya kalau udah mulai nggak nyaman, paling nggak dia bisa kasih tahu kita. Kasih tahu orang tua. Entah itu secara verbal maupun secara nonverbal ya. Misalnya pegang tangannya kita atau
nyolek gitu ya, dia mudah merasa kegerahan misalnya gitu ya, atau dia udah merasa lelah atau overwhelming, kebanyakan stimulus dari luar gitu ya, apa kayak udah kewalahan, overwhelming itu kewalahan dengan semua stimulus di luar. Setidaknya dia punya eh, apa tips atau cara strategi untuk meregulasi mengatur dirinya dia. Itu yang kedua, regulasi diri. Dan yang ketiga, rasa aman. Anak merasa diterima, merasa lingkungan itu safe buat dirinya. Termasuk di rumah sendiri. Kadang-kadang dia bisa jadi nggak merasa aman itu bukan karena eh, hadir atau ketidakhadiran orang gitu ya, tapi memikirkan sesuatu yang tadi tidak terprediksi, kemudian dia nggak tahu cara dia harus beresponnya, itu bisa juga berpotensi menimbulkan rasa tidak aman ini. Jadi rasa aman ini eh, akan sangat membantu bahwa nggak apa-apa aku melakukan tindakan A atau tindakan B, kita sebagai orang tua yang ada di sekitarnya itu bisa membuat suasana bahwa anak ini merasa diterima, gitu ya. Lepas dari menurut kita dia melakukan hal benar atau hal yang salah, gitu. Dan ini saya paham ini PR banget sih, gitu ya. Karena kita udah punya standar, kita punya harapan, gitu. Nah, itu sebagai pengantar, Bapak Ibu. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan, kenapa kok itu menjadi menantang buat mereka, kemudian apa ekspektasi orang tua, kemudian eh, apa kunci pendampingan anak ABK ya supaya ABK-nya ini juga nyaman dalam perubahan yang terjadi di Ramadan dan di Lebaran ini. Nah, sekarang saya akan mengajak Ibu dan Bapak di sini untuk melihat eh, kasus ya. Saya akan sharing. Ini kebetulan kemarin ngobrol sama Bu Nila gitu ya. Mbak Nila, ini rata-rata teman-teman ini ABK-nya usia berapa gitu ya, dan biasanya diagnosanya apa saja. Jadi kemarin itu ada ASD ya, spektrum autism, ada ADHD, dan juga Ya, ada intellectual development. disability ya. Ya, Oke, ya. jadi saya akan fokus ke situ, tapi nanti kalau Ibu dan Bapak punya pertanyaan lain yang mungkin tidak tersampaikan di sini, kita boleh diskusi juga ya. Nah, ini saya punya studi kasus nih. Ini yang pertama ya, yang spektrum autism dulu nih. Ini contohnya ya, saya nggak sebutkan namanya ya. Remaja 14 tahun, bayangannya remaja 14 tahun itu udah mulai akil balik ya, sudah secara fisiknya juga udah kelihatan mau apa udah remaja gitu ya, menjelang remaja, anak-anak tanggung ABG gitu. Spektrum autism, anak autis itu kaku dengan rutinitas. Jadi dia jam-jamnya tuh harus pas atau melakukan sesuatu urutannya harus benar. Kalau ada yang salah dia nggak nyaman sekali gitu ya. Melakukan aktivitas apa namanya mengerjakan sesuatu itu runut sekali. Dapat dibilang rigid atau kaku termasuk dengan aktivitas. Dan eh, profilnya ini dia sulit atau cemas saat berubah jadwal. Karena dia sangat nyaman dengan rutinitas. Ketika ada perubahan, wah itu kecemasannya tinggi. Kalau cemasnya sudah tinggi, berarti nanti ekspresi emosinya juga bisa meledak-ledak tuh ya, atau bisa bisa sangat emosional dan sensitif terhadap rasa lapar. Apa tantangannya? Bisa jadi marah karena perubahan waktu makan atau aktivitas Ramadan ya. Perubahan waktu itu karena sahur dan berbukanya, atau aktivitas Ramadannya harus ada kegiatan-kegiatan tambahan, ibadah tambahan yang perlu dilakukan. Atau tantangannya bisa juga menolak karena waktunya nggak pas nih dengan yang biasa dilakukan. Sahurnya jam 6 pagi, ya dia bikin aturan sendiri gitu ya, atau karena kebiasaan seperti itu. Nah, ini menolak untuk sahur dan buka sesuai dengan waktunya, waktu yang seharusnya. Ini karena menurut dia ini di luar rutinitasnya.
Kalau pada hari raya, nah ini yang pesta porat tadi ya Mbak Tris ya, mudah overload. Overload tuh kebanyakan beban saat Lebaran ya hari raya. Overloadnya tuh bukan hanya makanan, tapi juga stimulus yang tadi ya, keluarga yang datang atau kalau kita harus pergi silaturahmi, banyak orang baru, banyak perubahan secara cepat dan kalau di keluarga besar itu kan selalu aja ada komen-komen yang tidak terprediksi ya kepada ABK kita ya. Nah, itu bagi dia suara aja banyak orang itu sangat mengganggu. Dan ini tantrum jika dipaksa. Jadi, yang jadi tantangan utama sebetulnya adalah ketidakpastian dan sensorinya. Bukan puasanya, bukan jamnya, tapi yang mengganggu buat anak ASD itu adalah karena ketidakpastian rutinitasnya yang terkoyak-koyak, sensorinya yang sensitif itu jadi membuat emosinya bisa sangat, mungkin kalau boleh saya bilang, nggak sangat ekspresif atau boleh dibilang meledak-ledak gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Artinya, ini yang pemikiran kita, dia membutuhkan struktur dan rutinitas. Jadi butuh kejelasan sesuatu rutinnya perlu tetap hadir tuh untuk anak-anak spektrum autism. Karena dia sensitif terhadap perubahan dan terhadap stimulus. Dan puasa sendiri itu membuat terjadinya perubahan besar pada sistem tubuhnya. Kita aja rasanya begitu ya. Tiba-tiba haus, lapar, sedikit lemas, tiba-tiba berkurang. Tapi memang kalau kita dewasa tujuannya sekalian diet gitu ya. Jadi rasanya seneng gitu kalau puasa ya kita dewasa gitu. Tapi buat mereka ini pertanyaan. Kan respon tubuhnya itu mengganggu sekali buat anak-anak ini gitu ya. Jadi kalau dia tantrum itu sebetulnya dia bukan istilahnya manipulatif kepada orang dewasa ya, tapi memang respon stresnya dia dan beberapa eh, ABK yang nonverbal itu kan nggak cukup terampil untuk mengungkapkan dalam kata-kata. Yang bisa dilakukan adalah respon tubuhnya, makanya stres tubuhnya, responnya itu dengan tantrumnya dia tadi. Nah, berikutnya apa nih strategi ya untuk anak-anak yang eh, spektrum autism? Perlu dibantu dibuatkan jadwal Ramadan visual. Saya senang sekali sekarang itu udah ada jadwal imsakiyah gitu ya. Nah, buat anak-anak ASD, autism ini, itu akan sangat membantu. Nah, mungkin disederhanakan ya. Sahurnya makannya jam segini, bukanya jam segini, nanti sholat jam segini, misalnya gitu ya, atau ada aktivitas lain, itu tolong diperkenalkan lebih awal. Jadi jangan pas hari pertama mau sahur tarawih pertama, tapi mungkin beberapa hari sebelumnya kita sudah perkenalkan itu. Dan konsistensi jam sahur dan bukanya. Mungkin pakai alarm di handphone itu kan suka alarm ya. Alarm yang lucu-lucu itu begitu satu dua kali saya ingat gitu ya, satu dua kali dibantu gitu ya, dia akan mas sampai kita dulu Masya Allah ya, baru dikasih tahu satu dua kali kok dia sangat bisa jaga. Ya karena anak-anak spektrum autism itu dia sangat rigid dan kaku. Jadi dia tahu kalau harus bangun jam setengah 4 misalnya ya untuk sahur gitu ya, dia akan konsisten di situ. Bukannya jam berapa. Dan tapi memang dibantu dengan jadwal yang visual ya, Ibu dan Bapak ya. Jadi dia bisa nyocokin tuh. Oh, jam di dinding jam berapa gitu ya dengan jadwal yang di visualnya jam berapa. Kalau memang belum mampu untuk puasa full, puasa parsial nggak apa-apa. Atau bertahap. Hari pertama puasanya sampai jam segini, hari kedua gitu ya. Tapi anak diajak bicara. Jadi makin ke belakang, makin beberapa hari bertahap bisa sampai, alhamdulillah, syukur-syukur kalau bisa sampai full. Tapi kalau tidak, biasanya ada yang sampai siang dulu gitu ya. Terus buka dulu, nanti puasa lagi gitu. Silahkan dipilih yang sesuai dengan karakter masing-masing anaknya. Dan yang penting juga adalah menu yang aman. Ini
baik saat puasa dan saat Lebaran ya. Kalau menu puasa itu, disclaimer ya, saya bukan ahli gizi dan juga bukan dokter ya. Jadi mungkin makanan-makanannya Bapak Ibu yang lebih tahu ya, yang cocok buat anak kita, yang dia bisa apa namanya, cukup secara nutrisi. Biasanya makan yang tinggi serat, tinggi protein itu baik buat sahur, dan nanti di buka puasanya apa yang apa namanya, yang cukup eh, gizinya cukup untuk keterpenuhan anak ABK kita. Dan kalau perlu aturan-aturan sosial sederhana ya. Misalnya kalau harus pergi ke masjid seperti apa, kalau itu memungkinkan, atau kalau nanti kita ajak untuk keluar sholat tarawih atau melakukan aktivitas yang menurut kita itu adalah ritual yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan maupun Lebaran, itu bisa kita berikan aturannya lebih awal. Itu, dan ini buat orang tua ya, saya bukan ngajarin, tapi rasanya ini saya ingin berbagi bahwa makna atau nilai puasa itu buat anak-anak spektrum autism itu hadir lewat struktur yang menghadirkan rasa aman. Dulu saya punya ekspektasi tinggi, harus begini, harus begitu. Padahal dulu saya umur, maksudnya karena dibandingkan dengan saya ya, dulu tuh umur berapa? Saya dulu SD rasanya gitu ya, SD itu udah rutin gitu. 7 tahun tuh, 6 tuh masih bolong-bolong ya. Pas 7 tahun tuh udah rutin. Saya waktu itu juga punya ekspektasi ke anak saya gitu. Tapi ternyata dia berprogres dengan caranya. Saya nggak ngajarin, tapi justru di sekolah pada waktu itu, sehingga oh oke, karena di sekolah kan strukturnya apa rutin ya, anak-anak ini ya. Eh, Dulu kalau di sekolah itu ada jam snack, ada jam makan siang. Terus gurunya mengingatkan buat anak yang Muslim, karena sekolahnya sekolah umum ya. Buat anak yang Muslim kalau mau berpuasa makanannya bisa di take away, dibawa nanti dimakan. Dia kok dia lihat teman-teman yang agak gede gitu, kok dia boleh pulang bawa makanan ya. Itu yang memicu dia waktu itu akhirnya mau puasa. Karena nanti bisa bawa makanan, dibawa pulang ke rumah katanya buat buka puasa. Gitu. Karena apa? Ya, strukturnya jelas buat buat anak-anak spektrum. By the way, anak saya spektrumnya autism ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu yang apa udah nggak perlu begitu lagi, dia sudah tahu makna puasa. Sampai di sini mungkin kalau ada komen atau pernyataan diskusi, monggo ya, silahkan boleh dituliskan di Zoom chat. Sementara saya akan lanjutkan untuk anak ADHD. Nah, ini profil singkatnya nih, contohnya remaja 13 tahun ADHD. Mohon maaf ya, ini salah typo. ADHD impulsif ya, anak hiperaktif itu begitu, lalu sulit menunda keinginan, maunya cepat-cepat gitu ya, mau makan, mau beraktivitas, itu kalau bisa itu apa, kalau kita mengatakannya jadi gerasa gerusu gitu ya, karena memang nature-nya begitu. Nah, apa tantangannya pada saat Ramadan anak-anak apa namanya ADHD ini? Nggak bisa nahan lapar karena kan butuh segera gitu ya. Bisa punya ekspresi emosi yang bisa meledak tiba-tiba, atau nggak sadar, tahu banget ini bulan puasa, tapi nggak sadar ambil makanan, tiba-tiba minum. Oh iya lupa gitu ya. Ini bisa bisa terjadi nih di anak-anak ADHD. Yang menarik, justru anak-anak itu tahu aturan, apalagi beberapa anak-anak ADHD itu cukup memiliki kecerdasan yang tinggi. Jadi sebenarnya secara aturan dia paham, gitu ya. Tahu aturannya, tapi belum sinkron nih sama pemikirannya. Otaknya yang belum siap untuk nahan dorongan. Tahu kalau itu nggak boleh, tapi kayak ada dorongan-dorongan gitu untuk minum dulu gitu. Ya karena ya itu regulasi dirinya tadi yang belum cukup kuat gitu ya. Apa yang terjadi sebetulnya di anak-anak ADHD ini? Itu tadi kontrol impulsnya, dorongan-dorongan itu masih lemah. Kontrol dirinya secara pemahaman, apa pengetahuan aturannya dia bisa paham gitu. Tapi nahan dirinya untuk nggak ngambil minuman, nggak ngambil makanan, ini ya kontrolnya, lebih ke kontrol dirinya. Dan emosinya juga bisa cepat naik. Emosi ini maksudnya ekspresi emosi
marahnya atau kesalnya atau kekecewaannya gitu ya. Ditambah kita aja orang dewasa gitu ya, kalau lagi lapar kita cenderung itu kan ya, agak tidak produktif ya bekerja ya. Emosinya terganggu ya. Kan gitu katanya, aduh kalau lapar ini kayaknya pengen marah-marah deh gitu ya. Begitu udah marah, kekenyangan, malah nggak bisa mikir gitu ya. Bercandanya gitu ya. Nah, apalagi anak ADHD. Lapar ini memperburuk, udah regulasi dirinya tidak terlalu kuat, situasi atau kondisi rasa lapar. Nah, ini mungkin ya ada hormon-hormon tertentu ya yang mengatakan, ya apa, yang memicu gitu ya, rasa lapar. Ini malah membuat regulasi dirinya tidak kuat atau lemah. Nah, ini jadi kita juga perlu paham sebagai orang tua, ya, sebagai pendamping ABK, kelihatan nih hubungan antara fisiologis dan emosi. Fisiologisnya rasa laparnya, kalau emosinya ekspresi marahnya. Nah, gimana strateginya untuk anak ADHD? Nih saya ada sampaikan tips ya. Puasanya bertahap dan fleksibel. Bertahap itu seperti tadi, mirip ya dengan yang sebenarnya kurang lebih sama lah ya dengan yang ASD tadi ya, yang spektrum autism. Nah, jadwal makannya juga terstruktur dan bernutrisi. Bernutrisi ini supaya cukup menahan rasa laparnya dia, secara jumlah dan secara kualitas. Nanti Bapak Ibu bisa ya cari informasi makanan apa sih yang cocok, yang mengenyangkan, yang cukup buat anak-anak ini. Nah, perlu dari kita memberikan dukungan untuk membantu regulasi tubuhnya. Jadi bantu dia mengenali sinyal-sinyal tubuh dan gerakannya. Oh, kalau gini ditahan ya. Kalau mau ngambil, ini jam berapa? Misalnya jadi mengingatkan dia ketika oh di jam-jam ini nih jam rawan nih gitu ya. Nah, di jam rawan itu mungkin kita perlu mendampingi si anak ini gitu untuk yuk dialihkan misalnya dengan aktivitas lain yang membuat dia lupa atau tidak menahan keinginannya untuk batal puasanya atau kalau sebaliknya ya kalau lebaran itu mengambil makanan yang berlebihan. Dan ini yang penting, berikan apresiasi usaha anak untuk membangun motivasinya. Wah, hebat hari ini. Ya, nggak harus dikasih ini ya. Puasa 1 hari kan dulu dikasih 1.000. Jangan, nggak harus begitu juga ya. Nanti dia kebiasaan, oh kalau mau dapat tabungan banyak, saya harus puasa penuh gitu ya. Somehow buat yang lebih kecil mungkin boleh gitu ya. Tapi saya tidak terlalu menyarankan bentuk apresiasinya itu harus lembaran rupiah gitu. Tapi apapun itu, memberikan semangat, memberikan apresiasi verbal itu sangat membantu memotivasi dirinya bahwa oh aku mampu, aku ternyata berhasil. Itu penting buat mereka. Izin Bu Wita. Iya. Ya, tadi kan apa Hmm. namanya memberikan 1.000 gitu saat berhasil. Hmm. Kalau itu dijadikan token ekonomi gimana tuh Bu Wita? Baru mau saya pakai loh di Nah, tahun kedua soalnya. nah, Hmm, makasih ya, kita langsung interaktif aja. Bu iya. Nila, sepanjang penjelasannya masuk akal, silakan dilakukan. Oh Jadi iya. Nah, Nah, dia harus tahu sehingga pembedanya gini, bukan berarti puasa terus pasti harus ada dapat apa uang. dampak final. Iya, bukan Hmm. itunya. Nanti pemahamannya dia, Hmm. wah kalau mau dapat uang, saya puasa gitu. Tapi Hmm. dijelaskan, token ekonomi ini kan berarti kan lebih luas dari itu. Kamu bilang, oke, ini buat latihan, nanti akan ada hadiah, tapi kamu usaha. Hadiahnya nanti buat apa? Nah, penjelasan seperti itu kan intinya rasa amannya, kemudian regulasi dirinya dia, itu yang kita perhatikan. Bahwa nanti ada bentuk apresiasi itu harus dijelaskan. Jangan jangan nggak ada komunikasi intinya gitu. Ya, Baik, baik. Terima kasih Bu. terima kasih Bu Nila. Oke, saya lanjutkan sedikit. Nah, refleksi buat orang tua apa nih? Ini Ibu dan Bapak
Disiplin diri itu tumbuh lewat dukungan, bukan hukuman. Gitu ya. Karena ini kaitannya nih pertanyaan Bu Nila tadi kan kita bicarain kok biasanya ada reward, hadiah, ada punishment, ada hubungan. Nah, jadi ini bukan rewardnya tapi bentuk apresiasinya. Kalau tadi ya kita memberikan apa namanya membangun motivasinya. Dan berikutnya yang penting adalah hargai kemajuannya bukan mengejar kesempurnaannya. Jadi bertahap nggak apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Atau suatu saat tiba-tiba dia mengeluh, ada alasan misalnya sakit atau apa ini nggak enak perut atau apa gitu ya. Ya mungkin dia apa namanya ada situasi tertentu yang membuat dia apa namanya cari cara untuk bisa berbuka gitu ya. Tapi tolong tetap fokus pada eh, kemajuan yang dia sudah lakukan. Nah, ini dia akan rasa percaya nih sama kita akan tumbuh gitu. Oke, ini ADHD. Berikutnya untuk yang intelektual disability ya, profil singkatnya remaja 15 tahun intellectual disability. Nah, anak-anak dengan intellectual disability ini pemahaman abstraknya kan terbatas, nggak bisa mikir yang kompleks, banyak hal dalam satu waktu. Mikirannya sederhana dan konkret. Tantangannya buat anak-anak dengan intellectual disability, dia nggak memahami konsep niat. Kenapa sih kita harus puasa? Kenapa sih kita harus berniat? Jadi terus bingung, kapan boleh makan? Oh gitu ya, ada jamnya ya. Kenapa kalau lapar kan boleh makan, tapi dia kenapa ini harus ditahan? Dan dia juga sulit ngatur makanan, kan ada makanan buat dimakan. Nggak make sense ada makanan nggak dimakan gitu ya. Nah, karena dia nggak bisa memproses cepet nih. Jadi, buat anak-anak intellectual disability, makna puasa itu kita bangun lewat pengalaman konkret, bukan konsep abstrak. Jadi dia nggak bisa dikasih keterangan seperti tadi saya dikasih keterangan dikasih penjelasan dulu ya. Misalnya tadi buat anak ADHD atau anak ASD gitu ya. Kalau anak intellectual disability ini perlu diajarkan secara konkret. Dia harus lihat mata. Matanya harus melihat contoh nyatanya. Karena apa? Yang terjadi sebetulnya di anak-anak intellectual disability, dia susah memahami konsep abstrak, fokusnya pada pengalaman yang nyata yang dia rasakan sendiri, dia lihat sendiri dengan inderanya. Jadi, dia perlu pendampingan visual dan secara langsung. Jadi memang kayak diajak langsung, yuk lihat, yuk dirasakan gitu. Jadi memang dia harus experiencing ya baca bahasanya anak-anak sekarang gitu ya. Nah, strateginya gimana? Bisa kita lakukan puasa simbolik. Sebutnya puasa simbolik ini latihan, ya, latihan dulu. Mau dilakukan sebelum puasa atau nanti pas puasa ya silakan, tergantung kesiapan anaknya. Tapi dikasih simulasi dulu puasa itu seperti ini. Berikan instruksi sederhana yang mudah dipahami. Ya, ikut sahur, buka sama-sama. Jadi dia melihat orang melakukan hal yang sama buat anak intellectual disability akan sangat membantu lebih cepat untuk mengikuti ritme rutinitas puasa ini. Aturan makan juga visual. Kalau perlu kita buat ininya ya gambarnya atau jamnya gitu ya, sama seperti anak spektrum autism tadi. Anak itu juga anak ADHD juga itu akan sangat membantu kalau itu kita buatkan dalam bentuk tulisan yang konkret, tempel di dinding, tempel di depan meja makan. Perlu pengulangan dan konsisten dan juga fokus pada kebersamaan dan ritual. Ditemenin kalau ada orang lain dia kan ininya kan lebih gampang dia. Copy paste-nya ya, copy paste itu nirunya itu lebih gampang. Menirukan orang lain lakukan, dia juga akan nyaman karena orang lain juga melakukan hal yang sama seperti dia. Nah, refleksi buat kita sebagai orang tua, spiritual itu nggak harus rumit. Spiritual itu bisa hadir tanpa penjelasan yang rumit, bisa hadir lewat pengalaman sederhana dan dijelaskan dengan cara sederhana. Nah, itu tadi untuk puasa Ramadan. Sekarang kita
masuk ya ke bagian berikutnya, transisi nih, gimana nih dari puasa, lalu ke hari raya. Ini pertanyaannya, kenapa Lebaran terasa lebih menantang? Tadi sempat udah ditanya, udah ada yang berespon ya, makanan, ketemu banyak orang, silaturahmi, tantangan terkait dengan pola makan itu jadi hal yang utama. Karena apa? Satu, kitanya juga pesta pora ya, sebagai orang tua kan banyak makanan, kirim terima parcel makanan, masak yang tidak biasa kita masak di bukan hari raya. Nah, ini juga sangat mempengaruhi situasi ABK kita. Ini tantangannya. Pada ABK, hari raya ini sering ditandai dengan boleh makan karena pesta kan, ya. Hati-hati dengan makanan, contohnya tinggi gula, tepung tadi ya, atau makanan-makanan yang memang selama ini jadi dietnya dia, hari itu disiapkan. Yang mungkin cocok buat orang lain, tapi nggak cocok buat dia. Coklat, minuman-minuman sirup gitu ya, yang tinggi gula, atau makanan-makanan bertepung, atau makanan yang lemak tinggi, sementara aktivitas berkurang. Dan juga ini nggak cuma ABK, kita juga jam makan nggak teratur ya, apalagi kalau silaturahmi dari saudara satu ke saudara berikutnya. Ayo makan, makan, makan gitu. Kita nggak secara sosial agak nggak nyaman menolak apa tawaran makan gitu ya. Tapi buat anak-anak ini kan tampilan makanan menarik itu udah nggak terkontrol gitu ya. Stimulusnya itu ada di situ, ada di luar. Dan juga ada tekanan sosial ini tadi, ya biarin aja kan Lebaran. Diet mulai besok. Selalu gitu ya, dietnya mulai besok lagi gitu. Nah, dan overstimulasi. Makan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Dia kesel atau bisa jadi kitanya lagi capek nih, Bapak Ibu. Ya udah, anteng ya di sini ya, nih makan ini. Jadi sebagai alat atau cara untuk membuat dia tenang pada saat itu, tapi sebetulnya itu adalah merubah tatanan rutinitas yang sudah terjadi selama 1 bulan. Ini challenge-nya nggak cuma anak, tapi juga kita ya sebagai orang tua juga pasti akan nggak nyaman sekali. Nah, jadi kenapa kok kita jadi perlu mengatur pola makan saat Lebaran ya? Yang perlu diingat ini bukan resepnya atau gimana ya yang ingin saya sharing di sini, tapi perlu diingat bahwa kenapa orang tua itu perlu mengatur, bukan mengontrol dengan ketat, juga bukan melarang secara total. Jadi apakah boleh? Boleh kan? Tapi, nah, ya kontrolnya jangan terlalu ketat. Nggak boleh total ya, kasihan ya. Maksudnya kita juga kadang-kadang kita juga perlu menghargai orang yang memberikan suguhan ke kita. Tapi yang perlu diperhatikan, jaga stabilitas tubuh dan emosinya. Jadi kalau mau ambil makanan sedikit atau yang pantang benar-benar dicarikan alternatif makanan yang memang aman buat tubuhnya dia. Dan juga memang perlu latih kesadaran makan. Ayo tadi makan jam berapa atau udah makan makanan apa namanya kalau itu kue kering itu cookiesnya tadi udah makan berapa gitu ya. Itu pembatasannya jadi perlu dilatih untuk dia sadar dengan pola makannya. Supaya membantu untuk mencegah overload tadi emosi dan sensorinya. Dan ini cukup menantang ya, apalagi di keluarga-keluarga di Indonesia, kita di timur itu kan sangat erat hubungan kekerabatan, silaturahmi itu menjadi hal yang apa namanya, jadi budaya kita. Nah, ini cukup menantang sih buat kita sebagai orang tua ya untuk mencari jalan tengahnya, kapan kita boleh agak sedikit los gitu ya, tapi juga tetap menjaga stabilitas dan kesadaran dirinya. Prinsip umumnya, ini yang saya ingin sharing, untuk semua ABK ya, Ibu dan Bapak, batasan ringan lebih baik daripada bebas total. Jadi jangan nggak boleh sama sekali, tapi kasih batasan. Ringan aja, sekali aja ya, boleh ya, gitu. Kalau ada lagi nanti izin ya sama Bunda ya, gitu ya, atau sama Ayah. Makan teratur itu membantu regulasi emosi. Jadi makannya memang di jam-jam tertentu itu akan sangat membantu. Tadi sudah makan, gitu ya. Pilihan terbatas lebih efektif daripada kita melakukan larangan.
larangan itu nanti ada aspeknya. Kenapa nggak boleh? Nah, penjelasannya lagi gitu ya. Tapi kasih pilihan, bolehnya ini. Dan ini peran kita. Orang tua sebagai teman yang mendampingi, bukan polisi makanan atau polisi perilaku gitu, tapi mendampingi sehingga dia cukup nyaman untuk apa namanya ngobrol, bicara, berkomunikasi dengan kita. Nah, khusus untuk apa namanya tantangan dan tipsnya, saya udah bagi-bagi seperti ini. Nanti boleh materinya juga akan saya share lewat Bu Nila ya. Untuk anak-anak ASD, tantangannya apa sih? Nah, makanan baru, apalagi yang biasanya nggak disediakan di rumah kita, itu bisa mempengaruhi sensorinya. Rutinitas makan berubah, ada reaksi saat makanan itu nggak sesuai. Entah itu fisik maupun emosi ya. Kalau fisik mungkin jadi sakit perut, atau jadi pusing, atau justru terstimulasi. Nah, ini jadi aktif sekali, jadi nggak tidur-tidur gitu misalnya ya. Nah, tipsnya apa? Tetapkan safe food Lebaran. Jadi makanan yang aman buat Lebaran itu apa? Bapak Ibu buat batasannya. Jadi apa yang boleh dia konsumsi, batasannya mana? Ya, jadwal makanannya visual, ya, dibuat tertulis atau yang bisa dia lihat gitu, gambar. Kenalkan makanan baru secara opsional. Nggak harus semua makanan yang baru dikenal itu dicobakan ke dia, tapi cari yang aman, ya. Dan juga batasi durasi kegiatan. Memang eh, apa ada hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Anak kita cukup lelah loh untuk bisa apa namanya pergi ke sana, kemudian apalagi yang harus melakukan perjalanan panjang ya, eh, pulang ke kampung halaman misalnya gitu, atau bersilaturahmi dengan banyak orang. Nah, kegiatannya eh, bisa kita kelola supaya dia juga punya waktu istirahat yang cukup, sehingga badannya itu bisa ngecas lagi gitu energinya. Untuk anak ADHD, tadi kan tantangannya ya, muncul dorongan makan itu nggak sadar, sulit berhenti, kalau udah enak itu toples dipegang sendiri. Itu kejadian itu Bapak Ibu ya, ada kastengels di ini kenapa langsung habis, ternyata anak-anak itu bisa menghabiskan, kan udah nggak kontrol gitu, saking enaknya gitu ya, makanan itu langsung habis tuh satu toples. Dan reaksi emosinya juga bisa meledak-ledak, selain kondisi fisik dan juga apa namanya mentalnya. Nah, tipsnya gimana? Makan utama dulu, baru boleh camilan, ya. Lalu atur berbasis waktu, bukan jumlahnya. Jadi sedikit-sedikit apa namanya seberapa banyak, tapi lebih ikutin waktu, dan tambahkan juga tetap ada aktivitas fisik ringan. Karena anak ADHD ini butuh apa? Menyalurkan energinya lebih banyak. Jadi tetap walaupun kita lagi beraktivitas cukup sibuk, perlu diberikan ruangan, bukan ruangan, perlu diberikan waktu atau ruang untuk dia bisa menggerakkan fisiknya untuk melepas energinya. Nah, orang tua gunakan bahasa bimbingan ya, jangan kamu harus begini, harus begitu gitu. Dek, Kak, sudah waktunya yuk kita apa namanya jalan-jalan misalnya gitu ya, jalan-jalannya untuk ini apa melepas energi. Oh, tadi sudah makan, nanti ambil laginya jam segini ya, gitu. Jadi memang komunikasi kita perlu dengan bahasa yang lebih seperti teman ya, yang membimbing. Nah, yang terakhir untuk yang ketiga, sorry, untuk intellectual disability, kan anak-anak ini sulit memahami batasan, sulit menunda ya, sulit membaca kapan saya udah kenyang gitu, kayak nggak, oh pokoknya masih masih pengen ya mau aja dimakan gitu ya makanannya. Tipsnya porsinya visual ya, kalau bisa Bapak Ibu yang udah ditakar kita ambilkan gitu ya, kita siapkan dengan jumlah yang kira-kira cukup sesuai dengan kebutuhannya. Jadwal konkret, satu camilan, satu waktu. Jadi satu jenis ya di satu waktu. Karena kan makanannya banyak ya. Kadang-kadang kita pengen semua dicobain satu-satu. Nah ini hati-hati nanti dietnya juga akan terpengaruh ya. Kemudian ada penguatan non makanan dengan aktivitas lain. Kurang lebih sama ya. Jadi tetap harus ada aktivitas lain yang kita berikan. Jadi ada rutin lain yang kita berikan. Nah, di bagian akhir, hampir di bagian akhir,
Ada pesan kunci yang pertama, Bapak Ibu, setiap anak punya cara beribadah yang berbeda, berbeda satu dengan yang lain, bahkan mungkin dengan anak tipikal dan berbeda juga dengan kita. Itu yang perlu kita sadari dan itu perlu kita hargai, ya. Yang kedua, regulasi emosi itu lebih penting dari kepatuhan yang kaku. Dia patuh, tapi sebetulnya dia patuh karena takut. Itu beda dengan dia patuh karena dia sudah mampu meregulasi dirinya. Itu jauh lebih penting. Yang ketiga, anak tetap disiplin dengan cara yang hangat. Jadi nggak kayak apa ya, eh, kaku atau keras gitu ya. Tapi kita tetap melakukan dengan hangat. Nah, puasa dan Lebaran itu adalah proses belajar. Belajarnya dia, belajarnya kita, dan belajar interaksinya kita dengan anak kita. Dan yang terakhir, saya berharap kita semua, saya dan Ibu Bapak di sini menjadi orang tua yang reflektif dengan menjadi role model terbaik buat anak-anak kita. Itu dari saya dan mungkin ini bagian akhir dari presentasi saya. Ramadan dan Hari Raya yang ramah ABK bukan tentang membatasi kebahagiaan mereka, tapi tentang menjaga tubuh dan emosi supaya tetap aman. Itu dari saya, Mbak Nila. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Ya, baik. Terima kasih Bu Wita. Bu Lindi ada pertanyaan. Bu Lindi Hmm, mau langsung hmm, buka voice atau oke. mau dibacakan? Laki-laki remaja ya, Ya, Bu Lindi ya, 17 remaja tahun 17 tahun laki-laki. ASD. Tapi ASD ada cemas. riwayat kejang juga nih Bu katanya ya. Dimulai dari Ada usia riwayat kejang 13. di usia 13. Ya, Oh, gitu. oke. Jadi Di usia 17 puasanya, kan dia cemas karena haus tapi tahu maghrib masih lama. iya. Jadi Hmm, tengah hari dikasih minum. hmm. Cara membalikannya lagi Bu. Bertahap sebetulnya masalahnya kan di gelisahnya ya. Masalahnya di gelisahnya. Iya. Jadi eh, jadi gelisahnya yang ditenangkan. Ini dia tahu kok gitu ya. Dia cukup paham ya kalau eh, maghribnya nanti saya baru boleh minum nanti jam sekian gitu ya Bu Lindi ya. Eh, Secara pemahaman pengetahuannya dia tahu gitu, tapi lebih ke perasaannya ini yang perlu diatur. Akhirnya nah, ketika tipsnya mungkin begini, ketika mengizinkan kita ajak ngobrol ya Bu Lindi ya. Kenapa eh, Mama atau Bunda memperkenankan atau memberikan izin untuk minum? Nah, tapi bertahap. Besok mau minumnya besok mau bagaimana gitu. Jadi apa namanya? Kalau kalau dari pengalaman, mungkin nanti teman-teman terapis juga lebih jago ya ininya seperti apa responnya. Tapi kalau dari pengalaman saya diajak bicara karena ini isunya itu bukan rasa apa namanya mungkin bukan rasa hausnya ya, tapi karena cemasnya. Jadi lebih banyak diajak apa namanya ditanya gitu, kamu nyamannya seperti apa supaya lebih tenang. Tenangnya seperti apa? Yuk kita bertahap. Nanti izinkan minumnya bertahap gitu ya. Tadinya jam siang, terus agak panjang. Dan jangan lupa diberikan apresiasi. Kakak atau abang, hari ini udah maju 1 jam ya. Ini ada satu. Nah, itu tuh akan menjadi apa? Kebanggaan tuh buat dia untuk bisa besok aku bisa lebih tenang, lebih tenang. Gitu, Bu Lindi, Bu Linti mau dilanjutkan mau di atau? Mungkin gini kali Bu Wita, tadi baru berpikiran, biasanya kan ASD itu agak rigid ya. Jadinya hmm, dia misalnya cemasnya di jam 12 gitu. hmm, Begitu azan dia cemas gitu. hmm, Padahal dia lagi nggak kenapa-napa gitu. hmm, Tiba-tiba langsung datang cemas karena rigidnya itu datang. hmm, Nah hmm, mungkin kita bisa tandain di situ, wah di jam segini sebelum itu kita alihkan dulu mungkin ya. Ngapain gitu kan. Atau saya pernah tahun kemarin itu, hmm. jadi cerita nih Bu Wita. Ya, silakan. Iya, tahun kemarin itu anak saya tuh berarti di usia 6 tahun ya dia puasa penuh. Oke. Tapi nggak ini, cuman dapat.
3 hari terakhir puasa penuhnya Hmm, gitu. hmm. Nah, itu dia selalu cemas di jam 2 jam 3 karena dia udah gelisah tuh lemes ya gitu. Ya, ya. Aku mau minum aja Bunda gitu kan. Ya udah akhirnya diajak jalan sama ayahnya. Diajak jalannya nggak nanggung-nanggung Lupa. ke hutan. Kenapa? Diajak jalannya ke hutan. Oke. Ya, jadi ngelihat pohon pinus, Mm-mm. ngelihat dia diajak naik kan ngelihat ke bawah kan terjun gitu ya. Nah, dia Aha. suka yang seperti itu, ngelihat yang seperti itu. Nah, Lupa itu akhirnya. lupa, Kalau nah, lupa, lupa begitu dia ingat lagi, udah yuk Bunda pulang aku mau minum katanya. Lah, kan puasa. Kita pulang akhirnya saya suruh tidur itu. Jadi dapat juga akhirnya. Itu ah, mungkin pengalihan kali ya bisa. ya, terima kasih. Terima kasih Bu Nila. Ini seperti yang tadi saya sampaikan kan anak-anak ini intinya adalah dia butuh apa yang akan terjadi. Lagu regulasi diri, rasa aman. Nah, pola ini yang bisa kita pakai nih. Jadi kalau saya nggak minum gitu ya, atau apa yang terjadi? Oh ya nanti bukannya minumnya boleh pas maghrib. Dia kan tahu nih sudah terprediksi ya. Nah kemudian menenangkan tubuh dan emosinya. Ini artinya cemas itu kenapa sih dia? Kan dia nggak aman, nggak nyaman. Jadi memang satu bertahap dan kedua yang di apa namanya yang di apa di address tuh apa di bahasa Indonesianya yang disentuh emosinya. Nah, apalagi kalau kita udah tahu anak ASD ini kan dia sangat rigid dengan waktu. Nah, itu diantisipasi kira-kira nih di jam segini nih gitu. Jadi memang tapi nanti begitu udah ya beberapa hari itu dia akan sesuai dengan apa yang kita harapkan sih. Karena dia udah tahu polanya dan dia udah mengalami dan nggak apa-apa. Nah, begitu dia mengalami, ternyata saya bisa ya bukanya pas jam apa 6 Jadi, mm, maghrib, waktu maghrib ternyata I'm okay gitu. ya, Nah, begitu I'm okay itu PD-nya akan mulai tumbuh. iya, iya Nah, benar. gitu. Nah, Mm, termotivasi kan, wah kemarin bisa kok, apalagi kalau ada apa namanya bentuk-bentuk apresiasi dari kita untuk menguatkan. Gitu, mm. Bu Lindi. Mudah-mudahan membantu memberikan ini ya sudut pandang lain yang bisa dicoba. Ya, terima kasih. Untuk teman-teman yang Hmm. lain, ada yang mau bertanya melalui chat atau langsung raise hand, boleh? Silahkan. By the way, nanti sambil nunggu teman-teman, jadi saya nanti boleh share juga ya. Saya siapkan, tapi ini untuk Lebaran sih saya Hmm. apa buat semacam checklist gitu ya. Oh iya, boleh. Checklist Lebaran yang ramah ABK. Nah, iya. Ya, sebelumnya apa, saat lebarannya gimana, jika overload, kelebihan, apa yang perlu kita lakukan sebagai orang. Jadi ini kayak kayak panduan buat orang tua gitu dan setelah Hmm. lebaran seperti apa. Jadi begitu lebaran selesai ya kita apa Evaluasi namanya? ya. Evaluasi. Iya, ke sendiri, diri sendiri. Dan nah, yang penting kita memberikan apresiasi pada diri kita sendiri sebagai Benar. orang tua itu penting karena kita itu tadi ya, kita punya ekspektasi, kita pengen sesuatu yang ada di pikiran kita, padahal anak kita juga punya apa namanya, cara sendiri. Iya, benar. Nah, disitulah, oh nggak apa-apa, dia sudah kelihatan kemajuannya, walaupun nggak sempurna, yaitu sempurnanya dia kan. Hmm. Ukuran sempurnanya dia dengan sempurnanya kita kan berbeda ya, apalagi sempurnanya keluarga lain, anak lain gitu. Tinggi, Saya Bu. itu nggak gampang. Saya gampang Iya. ngomongnya, tapi perlu perjuangan untuk sampai ke Iya. titik situ ya. Gitu. Iya. Baik, silakan yang lain. Ayo, teman-teman, ada yang mau bertanya? Oh iya, Bu Ida. Silakan Bu Ida buka. Bu Ida ini kawan lama nih. Ya, terima kasih waktunya. Hmm. Ya, izin memperkenalkan dulu mungkin ya. Saya Ibu Ida,
orang tua dari ASD 19 tahun dari Sukabumi gitu. Menarik sebetulnya ini pembicaranya Bu Wita. Ketemu lagi kita Bu. Iya. Tentang puasa ya. Alhamdulillah sih kalau untuk puasa sendiri saya dimudahkan sama Allah gitu. Untuk Faiz anak saya itu tidak begitu banyak mengalami kesulitan gitu. Dari usia 7 tahun masuk SD itu udah langsung full puasanya, tidak ada yang bolong gitu dan itu berlanjut seterusnya gitu. Saya pikir tadinya tuh oh dia bisa nggak ya gitu sama kayak teman-teman yang lain gitu. Tapi ternyata di usia 7 tahun itu start dia langsung bisa aja Bisa full. gitu. Hmm. Karena memang waktu itu dia itu kan susah makan ya. Jadi kayak kesempatan untuk nggak disuruh makan seperti itu. Jadi memang ya ada gunanya juga gitu. Jadi emang kuat lah seperti itu. Nah, di usianya sekarang yang sudah remaja menuju dewasa gitu Bu. Jadi bukan lagi tentang bagaimana dia berpuasa karena dia udah tahu gitu kan. Tapi saya sekarang itu di puasa nanti pengen dia punya nilai lebih dengan puasanya yang sekarang gitu. Jadi Hmm. puasa yang lebih bermakna lah. Pengennya saya tuh seperti itu gitu. Hmm. Kalau untuk persiapan saya sudah sampaikan kita nanti puasa mulainya tanggal sekian, terus kita nanti sahurnya jam sekian, maksimal jam sekian itu sudah hanya buat mengingatkan saja sih dan dia udah Hmm. tahu itu gitu hanya mengingatkan. Cuman saya pengen nih puasa kali ini tuh ada makna lebih yang bisa dia dapat gitu. Kalau yang kemarin kan mungkin saya kasihnya bahwa di bulan puasa itu pahalanya berlipat ganda seperti itu karena memang sudah bisa diajak komunikasi ya seperti Hmm. itu. Tapi untuk yang kali ini tuh saya pengen dia punya dapat input ilmu agama gitu Bu. Nah gimana Hmm. tuh cara saya untuk ngasih? Kalau dulu sempet saya pengen seperti itu tuh pengen saya sendiri yang ngajarin gitu ya. Saya Hmm. cari tuh di sosmed gitu kan ada tuh hari pertama kita cerita tentang apa, hari kedua tentang Hmm. tapi tidak terlaksana karena sayanya memang yang memang tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, adakah ya cara lain atau saya belum kepikiran nih apakah ikut kajian atau apa itu mungkin ada masukan Bu supaya dia dapat karena sekarang kan dia kuliah ya. Jadi Hmm. ketika kuliah kan memang sudah tidak ada kayak di SMP, SMA gitu kan suka memang ada ya masih ya gitu dari Hmm. sekolah tuh. Nah, Hmm. ketika SMA kan ketika kuliah kan sudah tidak ada tuh semacam itu tuh. Nah, saya pengen dia tetap mendapat itu apa ya masukan tentang ilmu agama. Cuman kalau sendiri nyari sendiri kayaknya belum Bu, belum tergerak untuk mencari sendiri. Jadi memang harus ada yang memberi input seperti itu. Itu Hmm. yang pertama Bu. Terus untuk yang kedua mengenai kegiatan. Kegiatan itu kan kalau hari-hari biasa dia kan ada kegiatan keras yang maksud saya tuh fisik gitu ya, kegiatan fisik yang tujuannya memang mengeluarkan energi berlebihnya gitu. Di antaranya kan ada berenang, gym kayak gitu ya, Hmm. main musik seperti itulah. Nah, Hmm. bagaimana kegiatan-kegiatan itu di bulan puasa ini? Apakah tetap bisa dilaksanakan atau istirahat dulu? Karena kayak misalnya gym itu kan dia butuh minum seperti itu ya, atau renang juga kan ada jeda dia makan dan minum lanjut lagi seperti itu. Bagaimana Bu? Apakah istirahat dulu sampai nunggu selesai Lebaran atau tetap aktivitas atau dialihkan aktivitas lain? Paling kalau misalnya biasanya tuh dia tidur sih sebetulnya kalau Hmm. kalau misalnya nggak ada yang bisa dilakukan ya tidur gitu seperti itu atau Hmm. main laptop seperti itu. Ya, Hmm. begitu saja sementara, Bu. Oke, Boleh, terima kasih. Bu Ida, saya dengar tadi pengen memberikan makna lebih dari puasanya dia, Iya, gitu ya. Nah, puasa tadi kalau saya dengar eh, kajian gitu, maksudnya. iya, semacam dia dapat input ilmu agama gitu, Bu. Saya pengennya Hmm. seperti itu. Oke. Nah, eh, dan yang kedua ada kegiatan yang selama ini dia lakukan. Nanti kalau puasa gimana? Nah, pertanyaan Iya, saya, kalau itu dihilangkan, iya. dia cuma tidur depan Hmm, laptop, apa yang akan iya. terjadi? Ya, sepertinya sih kalau
saya kasih pemahaman gitu ya, misalnya saya Hmm. kasih pemahaman untuk bulan puasa ini istirahat dulu ya, kegiatan Hmm. ini sepertinya tidak masalah, Hmm. tidak masalah. Karena dia paham kenapa tidak harus Hmm. melakukan itu. Jadi bukan yang harus, kan biasanya lakuin, kenapa enggak gitu. Enggak Hmm. sih gitu. Ketika sudah dikasih pemahaman, dia bisa nerima. Yang bisa dia terima logikanya gitu, Bu. Oke. Gimana saya Artinya, menjelaskan yang dia bisa terima. iya, artinya Bu Ida sudah tahu nih cara Hmm. mendekati atau cara berkomunikasi dengan Faiz ya. Hmm. Dia bisa Ya, menerima yang diterima oleh logikanya dia. Nah, itu betul. pegang, Bu. Jadi Hmm. nanti mau aktivitasnya apapun, ajak ngobrol dia. Sepertinya Faiz bisa diajak ngobrol nih, Iya. ya. Hmm. Termasuk yang tadi, saya pengen, Hmm. yang pengen ibunya atau Faiznya. Sebetulnya saya ya, saya yang pengen Hmm. dia punya makna lebih di bulan puasa yang sekarang nih gitu. Oke. Sudah dikomunikasikan ke Faiz? Untuk yang makna ini belum, tapi kalau untuk yang kegiatan tuh kemarin udah ada kayak semacam apa ya, wacana begitu. Iya. Apakah nanti kita akan tetap aktivitas seperti biasa atau istirahat dulu gitu. Dan dia tidak masalah dua-duanya, apakah tetap Oke. aktivitas atau istirahat seperti itu. Oke. Berarti Bu Ida, kalau saya sekedar memberikan masukan atau saran, cukup komunikasinya kan cukup ini ya, cukup mudah dengan Faiz ya dalam hal ini ya. Jadi terkait tadi kalau kegiatan sepertinya nggak ada isu, dikurangi atau ini, artinya tentu dengan segala konsekuensinya ya, mungkin jadi badannya nggak Iya, berkegiatan tuh, atau kan ada yang bisa tetap olahraga tapi sore gitu, jadi begitu udah iya. capek langsung pas buka, jadi jamnya yang digeser gitu. Itu alternatifnya satu, karena kegiatan olahraga juga penting, makan terus tidak dikeluarkan, tidur terus ya. Memang sih kalau tidur dapat ini ya, dapat pahala gitu ya. Kan tidur siang ya gitu. Tapi kan mungkin juga badan tetap perlu olahraga. Jadi mungkin jamnya yang di switch, yang digeser gitu. Nah, kalau yang terkait dengan ini, coba bicarakan dulu lagi Bu Ida dengan Faiz. Karena saya belum nyoba, tapi di beberapa online, layanan online itu ada tuh yang ngaji, jadi lewat apa ngaji, jadi lewat Zoom gitu, jadi ada pembimbingnya. Ada tuh. Saya nggak berani nyebut merek ya di sini. Tapi ada tuh layanan yang dia kita cari di Instagram, ada tuh Bu Ida, saya lewat-lewat. Terus kemudian ada yang seri Ramadan Tadabur Quran 1 bulan. Itu ada eh, buku fisiknya, ada juga bentuk online. Jadi tapi memang harus berdua gitu ya. Maksudnya kita yuk baca 1 surat, terus kemudian ada penjelasannya gitu. Jadi lebih apa namanya? Satu, komunikasi orang tua anaknya gitu ya, dan sama-sama untuk apa namanya, memaknai eh, satu ayat setiap hari. Dia nggak muluk-muluk gitu ya, satu ayat setiap hari, tapi maknanya apa di kehidupan ini, apa yang kamu syukuri ya. Jadi bukan yang khataman yang baca sehari, ya mungkin terlalu berat ya, 1 hari 1 juz itu kan berat gitu ya. Nah itu ada tuh, mungkin bisa dieksplor tuh Bu Ida. Saya baru kemarin ngeliat ada tuh di Instagram ini iklannya. Berarti kayaknya tetap saya harus bergerak juga ya, sambil sayanya juga. Bergerak dan ada, tapi tetap ada panduannya, karena nggak bisa kita lepas kecuali dia sudah bisa mandiri itu. Misalnya kita memang apa namanya, cari guru ngaji khusus gitu ya buat dia gitu, mendatangkan misalnya gitu. Saya kurang paham nanti kondisi di Bu Ida seperti apa gitu ya, apakah bisa datang ke masjid atau apa gitu ya untuk belajar, apa memungkinkan untuk itu gitu atau ada. Nah itu saya itu Ya, lain mungkin gitu. seperti ini ya Bu, kalau misalnya setelah sholat subuh ada kajian di masjid, dia coba ikut saja dengerin gitu mungkin ya, salah satunya ya Bu. Ya, tapi dipastikan dia paham nggak dengan kontennya. Suka begini saya itu Bu, kalau di masjid itu kan umum ya, dan orang bapak-bapak biasanya gitu. Kadang dia tuh pengen tanya gitu, tapi kan gimana ya, kalau
yang tidak memahami. Ya, dia kan Makanya kan kritis tetap ya. harus didampingin. Iya, dan Iya, bapaknya tidak ada sekarang. iya. Itu. Ya, makanya bisa dilakukan ada tuh misalnya karena biasanya memang saya sangat paham ya kalau di pengajian itu soalnya dipisahkan ya laki dan perempuan jadi kita nggak bisa dampingin terus gitu ya. Apa mungkin solusinya bisa dicarikan guru yang khusus buat dia Oh, atau yang online tadi Bu Ida. ya online ya. Mm-mm, gitu. Mungkin bisa sedikit membantu. Oke, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, saran yang baik mungkin bisa juga buat jadwal seperti yang tadi Bu Wita sampaikan ya, paparkan gitu. Atau kalau misalnya memang ada targetan hafalan apa namanya hafalan surat gitu, bisa juga ya gitu mungkin ya Bu. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak berenang mungkin di off dulu kali ya Bu ya, karena kan itu ada makruhnya ya. Iya, Iya, heeh. Cuman kalau nge-gym saya setuju banget Bu, itu bisa digeser ke sore. digeser. Heeh. Iya, daripada dia nanti aktivitasnya diganti tidur ya gitu. Jadi kan ini nggak balance dengan pertanyaan satu yang lebih bermakna, tapi nanti gym sama ininya dihilangkan malah jadi aktivitas tidur kan jadi malah tidak bermakna dan sulit diatur lagi gitu jatuhnya. Iya. Iya. Oh. Terima kasih Bu Ida, semoga bisa membantu ya Bu Ida ya. Tetap semangat, Bu Ida. Ya, baik teman-teman, satu penanya lagi ya. Ternyata kita sudah di jam 14.40 loh. Nggak apa ya, Iya, boleh satu terasa. penanya lagi? Iya, Silahkan. yang mau bertanya silakan. Kalau belum ada, saya mau tanya nih, Bu. Boleh, silahkan. Iya, ini mewakili orang tua murid ini, Bu. Jadi kalau misalnya sudah menjadi rutinitas puasa, ya sudah anak saya sudah rutinitasnya seperti itu ya sudah gitu. Jadi kegiatan Hmm, puasa ya udah sekolah biasa. Setelah itu kalau misalnya dia mau tidur ya tidur, kalau enggak ya dia apa namanya main gitu. Tapi mm-mm, tetap aja nih apa namanya ada marah-marahnya, teriak-teriaknya gitu. Nah, mm-mm, terus eh, apa ya kita sebagai orang tua ya udah emang udah kayak gitu tiap tahun gitu ya udah mm, gitu terus mm, Lebaran mm, juga mau makan ya udah gitu karena kan di rumah banyak orang gitu ya paling nanti apa namanya yang jadi kelimpungan adalah terapis guru gitu ya itu ya, ya. jadi tumbal ya Mm, 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 gitu nah ini Bu kita menyadarkan orang tua ini untuk ayo bergerak yang seperti Bu Fatimah bilang. Yang penting mm, kita bergerak gitu kan, mm, gitu. mm, Masalah mm, nanti kita mm, berhasil atau tidak itu kan ada campur tangan Allah ya, gitu. mm, 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 Nah, mm. di situ untuk menyadarkan hati nurani para orang tua ini untuk ayo bergerak berubah gitu. Jadi biar kita ada kemajuan di tiap tahunnya gitu. Nah, Mm, itu gimana mm. ada solusi Bu Wita? Saya sangat bisa merasakan dari sudut orang tua juga lelah. Mungkin setahun ini saatnya itu pengen jeda juga, tapi nggak bisa. Jadi sebenarnya kami ini para orang tua kan juga stres ya dengan cara itu ya, apa namanya, dengan cara ya sudahlah membolehkan. Tapi memang itu tantangannya buat kita sebagai orang tua. Nah, mungkin apalagi nanti terus yang kelimpahan teman-teman yang di ini ya, yang di terapis gitu ya, Unila dan kawan-kawan ya. Em, Sesi-sesi seperti ini sangat membantu satu gitu ya, bahwa dia nanti akan kayak balik ke titik mundur kan begitu ya, dengan membiarkan anak. Jadi seperti usaha yang sudah dilakukan nih 11 bulan pada apa momen hari raya ini tuh jadi kayak terjadi suatu situasi yang kayak mundur gitu di anak kita Benar. kelihatan gitu kan ya. Iya, benar. Padahal katanya ibadah puasa itu yang sebulan ini justru membuat kita lebih baik setahun ke depan gitu Ya, kan ya. itu Bu. Nah, memang jadi em, apa namanya awareness seperti ini perlu disampaikan tuh ke orang tua. Karena nanti kalau mundur, ya terapis kan membantunya kan paling seminggu sekali, seminggu dua kali. Tapi di rumah
yang akan merasakan apa namanya melihat kesehariannya kan orang tua di rumah ya. Karena terapis kan bukan ketok magic. Enggak, justru selesainya tuh di rumah. Terapis itu memberikan pola, memberikan cara, pakemnya seperti ini, tapi implementasinya, latihannya, pembiasaannya itu justru di rumah, justru porsi terbesarnya itu justru di rumah. Rasanya orang tua perlu apa namanya, dibantu untuk lebih apa ya, berkesadaran bahwa jangan ini bukan beban tapi sesuatu yang perlu disyukuri karena ini udah progressing loh 11 bulan ini. Gitu. Begitu. Saya tidak bisa memberikan ini kata tantangan terbesarnya di ini, tapi memang ke orang tua jadi memang perlu. Terima kasih tadi Mbak Nila ngobrol di depan ya. Ternyata komunitasnya Smart Children juga cukup banyak. Artinya kan banyak apa namanya orang tua yang sebutnya ingin belajar gitu. Nah ini yang perlu kita selalu motivasi untuk mereka. Mereka ini juga istimewa loh karena punya anak-anak yang Iya, istimewa gitu. benar, Bu. Mereka orang terpilih gitu karena Iya, gimana kalau anak-anak ini dilahirkan dari orang lain gitu. Maksudnya dilahirkan di keluarga lain yang bukan keluarga kita atau keluarga orang kita sebagai orang tuanya. Kan kasihan nih anak-anak gitu ya. Dia nggak akan apa tidak akan lebih baik gitu dari kondisi dia saat ini. Itulah. baik, terima kasih Bu Wita atas jawabannya. Terima kasih banyak Bu Nila. Satu pertanyaan lagi bersedia, Bu? Ya, Dari Bu Lina Novi. oh oke. Iya, Bu anak Lina saya Novi Runa Tunagrahita waktu Grahita. SD, pas puasa disuruh ngisi kegiatan Ramadan, pas Traweh disuruh isi inti ceramah, sedangkan Runa tidak bisa tangkap Oh, apa yang harus diisi ya. Solusinya gimana untuk Runa? ini sharing Grahita. apa solusi ya? Iya, minta solusi, Bu. Minta solusi bagaimana untuk Oh, apa mengisi buku solusi buat Runa ini nama ininya? nama anaknya. Oh, nama anaknya. Runa ini tunagrahita. Solusinya bagaimana untuk dapat mengisi buku Ramadan itu pada saat ceramah? Tunagrahita itu kan berarti ide ya. Iya. Nah, ide ini sangat konkret. Mm-mm. Jadi butuh sesuatu. Saya anak saya aja yang bukan maksudnya yang diagnosanya ASD itu nggak gampang loh bisa nangkep isi ceramah. Benar. Kita aja sulit Sulit. kadang-kadang Iya. gitu ya. Iya. Jangankan anak-anak, kita aja suka sulit gitu. Nah, berarti memang perlu dibantu di prompt. Tapi nulisnya bisa nggak dia, Bu Lina? Bu Bu Lina, Lina? Nulisnya bisa sih Bu, cuman kadang ada huruf yang hilang, kadang ada huruf yang dilebihkan. Oke, oke. Berarti memang anak-anak ini kan memang nggak bisa berpikir abstrak. Justru kesulitannya dia adalah memahami isi cerita orang, apalagi ceritanya disampaikan verbal. Kan ceramah itu verbal ya, nggak ada gambar, nggak ada visualnya. Jadi untuk membantunya mungkin akan sangat baik kalau nanti ada pendamping atau orang dewasa yang apa namanya membantu ngeprom itu apa ya? Eh, tadi tadi dengar apa? Sedapatnya dia aja, nggak apa-apa, Bu Lina. Atau kalau syukur-syukur ada orang dewasa yang mendengarkan, kemudian dia bikin poin-poinnya 3 aja, intinya 3. Nah, inti 3 ini tadi yang dicek, kamu tadi dengar apa? Jadi memang perlu diajak ini ya, apa yang kamu tangkap tadi? Ininya apa? Oke, sekarang ditulis. Satu kalimat aja nggak apa-apa loh. Artinya dengan kemampuan apa ya kapasitas dan potensinya Runa seperti itu sudah sangat udah cukup menurut saya gitu. Jadi memang eh, kalau udah daya tangkap, apalagi ciri-cirinya anak-anak apa defisiensi apa intelektual apa ide ini ya, dia kan harus lihat sesuatu yang simbol-simbol gitu, nggak bisa membayangkan. Jadi satu solusinya, kalau memungkinkan ada orang dewasa yang menerjemahkan isi ceramahnya itu ke dalam apa namanya kalimat sederhana, 3 kalimat aja. Kemudian anaknya ditanya, tadi dengar apa? Ini apa? Jadi dia
satu kalimatnya juga nggak perlu panjang-panjang, itu rasanya sudah sangat cukup ya. Tapi dia 3 poin gitu. Mungkin itu Bu Lina. Bu Lina masih mau bertanya? Ini tugasnya dari sekolah Itu aja begitu sih ya? sebenarnya. Iya, biasanya sih kayak apa sih? Kayak harus panjang gitu disuruhnya karena waktu SD kan Luna tuh di reguler, Bu. Jadi Kenapa? dia sekarang kan SMP, dia di SLB, jadi masih kebayang. Oh, sekarang udah. Waktu SD kan dia di reguler, Bu, Ah. SMP. Terus jadi dia kalau misalnya puasa itu dia masih kebayang mana mana bukunya buat nyatet Oh, nanti katanya. Nyatet udah enggak Luna ntar aja. Saya bilang gitu. Tapi nanti ditanyain guru, enggak sekarang gurunya nggak nanya. Jadi dia ada ketakutan sendiri gitu, Bu. Oh, perubahan. Untuk pas puasanya Iya, gitu dia. oke. Sekarang Oh, udah diminta ya, Bu Lina ya? iya, waktu SD kan sering diminta gitu. Terus di iya. tulisannya kan masih ada yang kurang, kadang ada yang dilebihkan sama dia. Ya. Jadi dia kayak ada ketakutan sendiri. Jadi pas puasa pasti gini, "Ma, mana bukunya? Apa buat isi," kata dia. Oh ya, Mm-mm. saya bilang enggak ditanya sekarang. Luna puasa aja. Iya. Oke, Nanti sekarang nanti yang isi saya bilang gitu daripada dia kayak ada trauma gitu, Bu. Makanya saya oke. bilang nggak usah Bu, diisi, nanti mama yang isi. oke. Bu Lina, ini sebetulnya di satu sisi ada baiknya ya. Baiknya ada artinya dia bukan ketakutannya, tapi Terbiasa. kebiasaannya. Keterbiasaannya dia, wah harus dicatat. Kalau memang ada buku ini, nggak apa-apa diberikan saja. Kan dia, yang ditanya kan mana bukunya kan, Bu Lina? Nggak apa-apa dikasih aja. Walaupun nanti nggak ditagih sama pihak sekolah gitu ya, tapi itu bisa jadi sarana untuk ngobrolnya Bu Lina sama sama Rumah. siapa? Sama Runa gitu. Nggak apa-apa. Itu berarti kan artinya kan Iya, sambil melatih dia gitu ya. Halo, Bu Lina? iya, Iya. Dia emang sampai ketakutan ya, atau gimana gitu? Enggak kan? Atau cuma nyari bukunya aja? ya kayak takut dia ditanya-tanya karena Oh, iya. sampai dulu barang-barang Agak putus-putus. Ya, tapi intinya gini, Bu Lina menjelaskan bahwa itu nanti nggak ditagih sama gurunya itu nggak apa-apa. Tapi kebiasaan dia untuk mencatat nggak apa-apa, Bu Lina. Untuk ini aja buat latihannya dia aja gitu. Dia udah nyaman dengan kebiasaan yang dulu oh mungkin iya. ya. Nggak apa-apa, Bu Bu Lina. Hmm. Oke. Oh iya, Bu. Nah, ya udah jelas. Iya. Tetap semangat ya, Bu Lina Ya, dengan terima kasih, Bu. proyeknya ya. Makasih. Ya, makasih. Terima kasih Bu Lina. Baik, Ya, ternyata makasih. kita sudah di jam 14.52, Ibu. Lewatnya banyak sekali, mohon maaf lahir batin, Bu Wita. Nggak apa-apa. Tetap senang bisa eh, silaturahmi. Tadi Iya, ada Bu siapa? Bu Lindi, Bu Ida. Tetap semangat buat anak-anaknya. iya, benar. Buat Tetap, Pak Is udah kuliah ya. iya. Ada Razin. Tetap semangat untuk semuanya, Tetap teman-teman ya. semangat. Ya. Ibu, untuk kata-kata terakhir untuk kami semua. Aduh, saya paling sulit kalau ditanya nih kata-kata terakhir. Tapi intinya begini, kita kita punya selalu kita punya harapan untuk pengen anak kita itu menjadi baik. Tapi jangan sampai harapan itu standarnya kita yang menempatkan standar itu ke anak kita. Jadi tetaplah jadi orang tua yang tenang, reflektif, banyak bersyukur. Anak kita akan merasakan energi mama, bundanya, ibunya tenang. Itu jauh lebih penting daripada yang kita sibuk dengan kegelisahan kita sendiri. Itu justru akan membantu ke tangan anak kita. Mudah-mudahan kita bisa jadi ibu yang lebih baik gitu ya, dengan tenangnya Amin. kita. Insya Allah suatu saat kalau kita sudah selesai waktunya, kita mempertanggungjawabkan ke Allah itu kita udah berikan yang terbaik, bukan memaksakan standar kita, tapi kita mendampingi anak kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya.
Amin. Terima kasih Bu Wita atas waktunya. Mohon maaf lahir Sama-sama. batin. Terima kasih untuk teman-teman semua. Yang terpenting adalah dalam menyambut Ramadan kali ini bersama ABK kita, yang pertama membuat sounding, ya, gitu. Tetap kita sounding. Yang kedua, tetap kita membuat jadwal, gitu. Yang ketiga, bukan bukan anak yang merubah, tapi kita yang harus berubah dulu, baru anak akan merubah, gitu. Jadi cerminan ya Bu Wita ya. Betul, itu yang Gitu. paling penting dari kita dulu kok. Iya. Terima kasih teman-teman semua. Boleh kita buka-buka ini video. Kita mau foto dulu sebelum kita pamitan. Sudah semua belum? Oke. Yuk slide 1. Bismillah. Sorry. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. Ada yang baru buka kamera. Ya, sebentar. Ah, ah. Apa itu? Nggak usah lah. Kuah dia dikit deh. Oh enggak, yuk. Sayurnya tambahin dikit ya. Ya, bebasin kayak gitu. Razin mana Razin? Putris? Senyum. Senyum 1, 2, 3. Oh. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih kesempatannya berbagi, sehat selalu, insya Allah lancar semuanya. Bulan puasa, Amin. mohon maaf lahir batin. Amin. Terima kasih Bu Wita, terima kasih Sama-sama Bu dengan senang hati. Fatima, terima kasih Bu Tristian. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita mendapatkan hikmah di bulan Ramadan tahun ini. Anak-anak kita puasa menjadi bermakna semuanya. Amin. Tambah sukses untuk orang tuanya. Sehat semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Makasih. live.